Top Marco Top bikin geger. Pemain timnas Indonesia berbondong-bondong tiba di Bali, siap hajar Cina dan Jepang. Pemain timnas Indonesia yang sudah tiba di Bali untuk memulai TC hari ini dengan semangat membara. Persiapan matang dijalankan demi menghadapi pertandingan berat. Siap-siap, Garuda siap terbang tinggi dan buat kejutan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Respons berkelas Erick Thohir bikin semua terpana usai timnas U17 Indonesia dapat grup neraka. Saat pengundian grup Piala Dunia U17 2025, Indonesia dipertemukan dengan Brasil, Honduras, dan Zambia. Tapi Erick Thohir justru tampil tenang dan penuh optimisme. Ia menegaskan bahwa momen ini adalah kesempatan berharga untuk pembuktian. Simak detail lengkapnya di sini. Wah, kejutan super spesial hampiri Garuda Muda. Nova Arianto bongkar target rahasia timnas U17 Indonesia usai satu grup dengan Brasil. Setelah timnas U17 Indonesia tergabung di grup bersama Brasil, Nova Arianto tak ragu membocorkan target mengejutkan tim. Ia yakin Garuda Muda bisa tampil lebih dari sekadar peserta. Siap-siap, Indonesia siap bikin kejutan besar di Piala Dunia U17 2025. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kejutan Stefano Lillipali di TC Timnas Indonesia Bali, Patrick Kluivert beri respons tak terduga. Stefano Lillipali tampil berbeda dan penuh kejutan selama TC di Bali, membuat semua mata tertuju padanya. Patrick Kluivert pun memberikan respons yang tak kalah mengejutkan. Garuda siap bangkit dengan amunisi baru. TC Timnas Indonesia resmi bergulir. 23 pemain tiba di Bali, semua mata terpaku. Timnas Indonesia kini resmi menjalani TC di Bali dengan sementara kehadiran 23 pemain terbaik. Semangat latihan dan strategi tengah disusun demi hasil maksimal. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top bikin geger. Pemain timnas Indonesia berbondong-bondong tiba di Bali, siap hajar Cina dan Jepang. Pemain timnas Indonesia yang sudah tiba di Bali untuk memulai TC hari ini dengan semangat membara. Persiapan matang dijalankan demi menghadapi pertandingan berat. Siap-siap, Garuda siap terbang tinggi dan buat kejutan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong terpantau sudah tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC. TC itu sebagai persiapan timnas Indonesia yang akan menghadapi dua laga krusial dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Tim besutan Patrick Kluivert itu lebih dulu bakal menjamu Cina pada laga ke-9 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah melawan Cina, timnas Indonesia akan melakoni laga pamungkas melawan Jepang di Suita City Stadium pada 10 Juni 2025. Untuk mempersiapkan dua laga tersebut, PSSI telah mengumumkan 32 pemain terbaik pilihan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dari 32 nama tersebut, terdiri dari 21 pemain abroad. Di antaranya yakni Jay Itzes, Maarten Paes, Tom Haye, Justin Hubner, hingga Marcelino Ferdinand. Sementara itu ada 11 pemain dari Liga 1. Sebut saja seperti Egy Maulana Fikri, Nado Argawinata, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya hingga Yakob Sayuri. Ke-32 pemain timnas Indonesia itu dijadwalkan akan mengikuti TC di Bali yang akan dimulai pada hari ini, Senin 26 Mei 2025 hingga 31 Mei mendatang.
Sejumlah pemain yang dipanggil Patrick Kluivert itu pun berbondong-bondong terpantau sudah tiba di Bali, menurut laporan akun Fanbase@Football Indonesia A. Terlihat sejumlah pemain abroad seperti Tom Haye, Dean James, dan Joy Pelupes sudah tiba di Bali sejak kemarin malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Nado Argawinata, Nathan Chuaon, Ricky Kambuaya hingga Jordi Amat juga sudah terpantau ada di Pulau Dewata. Masih banyak pemain timnas Indonesia lainnya yang sudah berada di Bali, termasuk Stefano Lillipali yang menjadi penggawa tertua di skuad Garuda kali ini. Sementara itu Justin Hubner sedang dalam perjalanan ke Bali dari Doha, lalu Jay Itzes, Mes Hilgers hingga Kevin Dix kemungkinan telat gabung TC. Pada hari ini, skuad timnas Indonesia akan menjalani TC perdana di Bali yang langsung dipimpin Patrick Kluivert dan diharapkan membuahkan hasil maksimal. Saat ini, pasukan Merah Putih masih tertahan di posisi keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 3 kali imbang. Jay Itzes DKK pun masih memiliki kesempatan untuk lolos langsung ke Piala Dunia atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final. 1 tiket lolos langsung pun sudah direbut Jepang yang dipastikan keluar sebagai juara grup C. Sementara itu, tim peringkat 3 atau 4 masih bisa menyegel tiket untuk bersaing di putaran keempat kualifikasi demi memperebutkan kuota tersisa. Respons berkelas Erick Thohir bikin semua terpana usai timnas U17 Indonesia dapat grup neraka. Saat pengundian grup Piala Dunia U17 2025, Indonesia dipertemukan dengan Brasil, Honduras, dan Zambia. Tapi Erick Thohir justru tampil tenang dan penuh optimisme. Ia menegaskan bahwa momen ini adalah kesempatan berharga untuk pembuktian. Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersuara usai timnas Indonesia U17 segrup Brasil, Honduras, dan Zambia di Piala Dunia U17 2025. Dalam drawing yang dilakukan di Doha, Qatar pada Senin (26 Mei 2025) dini hari waktu Indonesia Barat tadi, timnas Indonesia U17 masuk grup H. Skuad Garuda Asia besutan Nova Arianto itu bakal menghadapi tim dari benua Amerika dan Afrika, yakni Brasil, Honduras, serta Zambia. Ajang Piala Dunia U17 2025 sendiri akan digelar pada 327 November 2025 di Qatar dengan diikuti total 48 tim, salah satunya timnas Indonesia U17. Nantinya 2 tim teratas masing-masing grup dan 8 peringkat 3 terbaik akan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Situasi itu membuat peluang timnas Indonesia U17 besutan Nova Arianto untuk melaju lebih jauh di ajang bergengsi tersebut lebih terbuka. Erick Thohir pun menyambut baik hasil drawing Piala Dunia U17 2025 yang telah dilakukan FIFA. Dia memberikan dukungan penuh kepada Garuda Asia. Ex-presiden Inter Milan itu berharap semua masyarakat Indonesia mendukung Evandra Florasta DKK agar bisa berbicara banyak di Piala Dunia U17 tahun ini. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H dalam FIFA U17 World Cup 2025 di Qatar.
Indonesia akan menghadapi Brasil, Honduras, dan Zambia di pentas Piala Dunia U17, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Nantinya 24 tim yang menempati 2 peringkat teratas dari masing-masing grup dan 8 peringkat ketiga terbaik dari 12 grup akan melaju ke babak 32 besar, tambahnya. Mari kita dukung untuk Garuda Muda terbang tinggi, katanya lagi. 48 negara peserta Piala Dunia U17 2025 dibagi ke dalam 4 pot, masing-masing potnya berisikan 12 tim berdasarkan pencapaian mereka di edisi sebelumnya. Pot 1 diisi tuan rumah Qatar, juara bertahan Jerman, lalu Brasil, Prancis, Mali, Meksiko, Argentina, Jepang, Inggris, Paraguay, Amerika Serikat, dan Senegal. Sementara pot 2 ada Korea Selatan, Italia, Maroko, Uzbekistan, Belgia, Chile, Selandia Baru, Kroasia, Kolombia, Honduras, Venezuela, dan Honduras. Lalu pot 3 ada Indonesia, Kosta Rika, Tajikistan, Panama, Korea Utara, Pantai Gading, Tunisia, Kaledonia Utara, Kanada, Afrika Selatan, Austria, dan Haiti. Terakhir, pot 4 diisi Bolivia, Republik Ceko, Mesir, El Salvador, Fiji, Portugal, Irlandia, Arab Saudi, Swiss, Uni Emirat Arab, Uganda, dan Zambia. Timnas Indonesia U17 sendiri menempati pot 3 setelah sebelumnya sempat ambil bagian di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah. Dari 3 pertandingan grup A Piala Dunia U17 2023, skuad Garuda Asia yang saat itu diperkuat Arkan KKDKK mampu meraih 2 poin dan gagal di fase grup. Kini Timnas Indonesia U17 yang masuk grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia diharapkan mampu melangkah lebih jauh. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wah, kejutan super spesial hampiri Garuda Muda. Nova Arianto bongkar target rahasia Timnas U17 Indonesia usai satu grup dengan Brasil. Setelah Timnas U17 Indonesia tergabung di grup bersama Brasil, Nova Arianto tak ragu membocorkan target mengejutkan tim. Ia yakin Garuda Muda bisa tampil lebih dari sekadar peserta. Siap-siap, Indonesia siap bikin kejutan besar di Piala Dunia U17 2025. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Nova Arianto angkat bicara usai Timnas Indonesia U17 satu grup dengan Brasil di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Drawing Piala Dunia U17 dilakukan FIFA di Qatar pada Senin dalam kurung 26 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam drawing tersebut, Timnas Indonesia berada di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Piala Dunia U17 2025 berlangsung di Qatar mulai 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Piala Dunia U17 kali ini diikuti 48 negara. Nova Arianto mengungkapkan meski Timnas Indonesia U17 berada di grup yang berat karena ada Brasil, ia yakin anak asuhnya bisa berbicara banyak. Bersyukur bisa menghadiri momen drawing Piala Dunia U17 2025 dan kita semua bisa melihat kita satu grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Pastinya bukan grup yang mudah, karena semua mempunyai kualitas yang baik terutama Brasil yang menjadi lawan yang paling diwaspadai.
kata Nova Arianto dalam rilis resmi yang diterima Senin 26/5/2025. Brasil merupakan tim kedua paling banyak meraih juara Piala Dunia U17 dengan koleksi 4 gelar, di atasnya masih ada Nigeria dengan torehan 5 gelar. Untuk Honduras dan Zambia ini menjadi momen perdana bagi mereka berlaga di ajang bergengsi tersebut. Saya berharap pemain tetap mempunyai mental yang kuat karena selama 90 menit di sepak bola semua bisa terjadi dan kami berharap kami bisa lolos babak selanjutnya dengan minimal meraih peringkat ketiga terbaik di grup H. Tambah Nova Arianto. Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 seusai masuk ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Saat itu Garuda Muda menjadi juara grup C dengan menyapu bersih 3 kemenangan. Mohon doa dari semua pendukung dan supporter timnas Indonesia agar persiapan yang akan kami lakukan ke depan bisa berjalan maksimal dan kita bisa memberikan performa terbaik di Piala Dunia U17 2025. Ungkap Nova Arianto. Chance to be ruthless. Kejutan Stefano Lillipali di TC Timnas Indonesia Bali, Patrick Kluivert beri respons tak terduga. Stefano Lillipali tampil berbeda dan penuh kejutan selama TC di Bali, membuat semua mata tertuju padanya. Patrick Kluivert pun memberikan respons yang tak kalah mengejutkan. Garuda siap bangkit dengan amunisi baru. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Ini untuk pertama kalinya di era Patrick Kluivert, Stefano Lillipali kembali ke tim Merah Putih. Berusia 35 tahun, Stefano Lillipali menjadi pemain tertua di Timnas Indonesia. Kini ia akan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC bersama Timnas Indonesia di Bali. TC itu akan digelar pada 26 hingga 31 Mei 2025 di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Stefano Lillipali sangat senang Timnas Indonesia bisa berlatih di Bali. Hal ini dikarenakan Stefano Lillipali sempat membela Bali United. Mantan pemain Persija Jakarta itu pernah memperkuat Serdadu Tridatu dari 2017 sampai 2022 sebelum akhirnya pindah ke Borneo FC. Timnas Indonesia menjalani TC di Bali sebagai persiapan untuk menghadapi Cina dan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Bali seperti rumah kedua bagi saya, kata Stefano Lillipali dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Stefano Lillipali menilai banyak lapangan bagus di Bali. Mendengar kabar Timnas Indonesia TC di Bali, ia senang. Sangat bagus kami bisa TC di sini karena suasananya enak, ucap Stefano Lillipali. Sebelum bergabung ke Timnas Indonesia, Stefano Lillipali sempat bertemu dua asisten pelatih Patrick Kluivert yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Mereka bertemu saat Borneo FC menjalani laga tandang melawan Malut United. Duel pekan ke-22 Liga 1 2024/2025 itu digelar di Stadion KIRH Ternate, Maluku Utara, 10 Februari 2025. Dalam laga itu, Borneo FC kalah 0-3 dari Malut United. Sayangnya, Stefano Lillipali tidak bisa bermain karena mengalami cedera. Ia hanya berbincang-bincang saja kepada rekan Patrick Kluivert itu.
Alex Pastor dan Denny Lanza datang ke pertandingan itu untuk memantau beberapa pemain. Terbukti selain Stefano Lillipali, ada dua pemain Malut United yakni Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang dipanggil ke timnas Indonesia. Saya belum bertemu Coach Patrick Kluivert. Kemarin saat Borneo FC melawan Malut United hanya bertemu Alex Pastor dan Denny Lanza. Saat itu saya tidak main karena cedera, kata Stefano Lillipali. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. TC Timnas Indonesia resmi bergulir. 23 pemain tiba di Bali, semua mata terpaku. Timnas Indonesia kini resmi menjalani TC di Bali dengan sementara kehadiran 23 pemain terbaik. Semangat latihan dan strategi tengah disusun demi hasil maksimal. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebanyak 23 pemain telah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia yang menjalani pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC di Bali jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga pamungkas di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni ini. Skuad Garuda akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang, dilanjutkan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Sudah 23 pemain yang datang. Pemain Liga 1 sudah semua dalam kurung datang hari ini latihan perdana, ucap Sumarji. Lebih lanjut, pria yang juga anggota Komite Eksekutif Exco PSSI ini menyebut pemain diaspora dari Belanda seperti Tom Haaien, Joey Pelupes, dan Daan James menjadi yang terkini tiba di Pulau Dewata. Ketiganya menyusul Nathan Chuaon, Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ole Romenye, dan Saine Patinama yang sudah lebih dulu datang. Dengan demikian masih ada 9 pemain lagi yang akan menyusul bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Di antaranya ada Jay Itzes dan Kevin Dix yang masih menjalani pertandingan bersama klubnya. Rencananya Timnas Indonesia akan menggelar TC di Bali hingga Sabtu dalam kurung 31 Mei 2025 sebelum bertolak ke Jakarta untuk persiapan melawan Cina. Tim Merah Putih butuh kemenangan atas Cina untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 atau setidaknya menembus putaran 4 babak kualifikasi. Chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Tom Haaien bongkar rahasia. Timnas Indonesia punya misi balas dendam besar ke Cina.
Striker timnas Indonesia, Tom Haye, akhirnya buka suara soal motivasi tim jelang lawan Cina. Ternyata ada dendam lama yang belum terbayar dari pertandingan sebelumnya. Siap-siap, Garuda akan tampil habis-habisan demi membalas kekalahan itu. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Tom Haye menilai bahwa laga melawan Cina akan sangat penting untuk timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar 5 Juni nanti. Bagi Indonesia tentu kemenangan akan jadi target utama untuk mengamankan posisi keempat klasemen grup C. Namun tim tamu tidak bisa dipandang remeh karena mereka berusaha bangkit dari dasar klasemen. Selain itu, pada pertemuan pertama, lalu tim Dragon sukses menang dengan skor 2-1. Tom Haye menjelaskan bahwa pertandingan melawan Cina hampir sama seperti saat melawan Bahrain. Kekalahan di laga sebelumnya membuat semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa menang. Tentunya melawan tim Dragons tidak banyak emosi yang terlibat karena tidak ada hal yang kontroversial terjadi. Ya, tapi tidak benar-benar seperti balas dendam terhadap Cina. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain ada lebih banyak emosi. Kami melakukannya dengan sangat baik juga dengan cara yang sportif saya pikir. Jadi saya bangga dengan itu dan sepanjang waktu tentu saja, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Haye Way. Mantan pemain Almer City ini melanjutkan bahwa saat menjamu Cina nanti ada misi yang berbeda. Skuad Garuda ingin membuktikan diri dan menunjukkan kepada tim tamu bagaimana kekuatan timnas. Ini yang akan coba dipertahankan dan mereka akan coba mengamankan 3 poin di laga bulan Juni nanti. Menurut saya balas dendam terhadap Cina adalah lebih menunjukkan diri lebih banyak. Karena kami tidak melakukan yang terbaik di game sebelumnya. Jadi menurut saya itu merupakan balas dendam daripada memiliki sesuatu yang berkaitan dengan Cina, tegasnya. Haye menambahkan 2 laga terakhir untuk timnas saat ini sangat krusial. Setelah melawan Cina, mereka akan bertandang ke markas Jepang. Menurutnya 2 laga tersebut harus bisa dimaksimalkan dan tetap fokus mengumpulkan poin. Dia berharap semua pemain bisa memberikan segalanya di lapangan dan mempersembahkan kemenangan. Setiap game yang Anda mainkan dalam jumlah besar, jadi game di awal juga sangat besar karena di sana Anda bisa mengatur standar tertentu. Tentu saja mungkin itu terasa lebih besar karena Anda mendekati hasil atau hasilnya, tapi seperti yang selalu saya katakan, bagi saya sangat penting agar tidak melihat ke depan terlalu jauh. Itu hanyalah permainan, yang penting lainnya, jadi bagaimana saya ingin melihatnya, tutupnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be